Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari Crystal Pers. Mohon izin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara terkait wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Insyaallah bersedia. Kalau Bapak bersedia, kita mulai saja wawancaranya ya Pak ya. Ya, silakan. Sebelumnya, saya boleh tahu nggak sih Pak, nama Bapak dan pekerjaan Bapak saat ini apa? Baik, nama saya adalah Pak Abdullah. Pekerjaan Purnawirawan TNI. Perasaan awal ketika Bapak mendengar virus tersebut sebelumnya kan dari Wuhan dulu ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak awalnya? Perasaan saya dengan adanya virus COVID-19 yang pertama kali muncul di negara Cina yaitu di Wuhan, ya pertama sangat kaget karena dengan adanya muncul virus tersebut banyak warga Wuhan atau saudara kita yang di sana yang terjangkit, bahkan yang meninggal juga banyak, kemudian yang sembuh juga ada. Jadi itu sangat-sangat prihatin bagi saya dengan zaman sekarang ada muncul virus baru namanya virus corona COVID-19 tersebut. Apakah Bapak menyangka kalau virus tersebut kan dari Cina, menyangka sampai seluas ini, sampai negara-negara lain pun terkena penyakit ini? Ya, namanya penyakit menular. Penyakit tersebut kan gampang menular. Apalagi penularannya dari manusia ke manusia. Nah, ini juga saya juga merasakan dan mengira pasti virus ini pasti akan mewabah ke negara-negara yang lain, karena banyak warga kita juga yang berada di Cina, kemudian lalu lintas orang keluar masuk juga banyak. Nah, ini jadi satu orang terjangkit pasti akan menyebar ke yang lain. Nah, makanya kan perkiraan saya betul bahwa bukan hanya di Cina aja, tapi di negara lain juga pasti terjangkit, ya kan? Mungkin awalnya kita nggak merasakan, tapi setelah lama-lama seluruh negara, hampir di 200 negara merasakan dampak dari terpaparnya virus corona tersebut. Nah, sekarang berada di Indonesia juga sudah terasa dampaknya. Kita terpapar, banyak yang terjangkit, kemudian yang meninggal juga banyak, kemudian yang saat ini sedang dirawat juga banyak. Dan mungkin ini kayak masih pertama lagi, mudah-mudahan ini segera bisa teratasi. Untuk dampak ke pekerjaan Bapak sendiri ada nggak? Kalau untuk dampak pekerjaan pasti ada, ya kan, karena kan kita sesuai dengan imbauan pemerintah bahwa kita tidak boleh keluar rumah selama masa karantina tersebut atau sosialisasi di rumah masing-masing. Tapi sebagai aparat wilayah tetap kita harus memonitor, kita harus bekerja, ya kan, karena demi masyarakat katanya. Nah, kegiatan yang tidak bisa terlaksana setelah ada wabah ini apa? Yang biasa Bapak lakukan? Ya, kegiatannya selama ini ya harusnya setiap hari mungkin ada kegiatan kumpul, kemudian ada mungkin upacara, kemudian ada ke masyarakat juga, saya ke masyarakat. Nah, sebenarnya nggak bisa karena kita kan dibatasi dengan interaksi sosial. Jadi sementara ini sangat berkurang untuk interaksi langsung dengan masyarakat karena kita untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah, itu hal yang sudah Bapak lakukan agar terhindar dari penyakit ini apa? Hal-hal yang pertama kali kita laksanakan biar kita nggak terjangkit virus corona, yang pertama kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa kita bisa bekerja di rumah, kemudian kita membatasi untuk berkumpul, artinya kita jauh jarak dengan satu orang ke orang lain, kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan, kemudian dimulai dari diri kita sendiri,
kita mencuci tangan sebelum masuk rumah. Yang mudah kita siapkan sabun dan disinfektan di luar rumah. Diharapkan kita masuk rumah sudah bersih. Kemudian cuci tangan harus sesering mungkin. Karena apa? Penyebaran virusnya itu cepat menyebar bila kita berjabat tangan dengan orang lain. Jadi kita bisa cepat menyebar kalau kita nggak mengantisipasi dengan cuci tangan tersebut. Kita biasakan untuk hidup bersih, terutama kita saat ini kan sedang menghadapi virus corona. Jadi kita harus benar-benar tangan tetap harus bersih. Itu antisipasi pertama. Kemudian antisipasi kedua adalah kita nggak boleh keluar rumah bila tidak ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Mungkin kalau ada yang perlu dikerjakan, ya mungkin keluar rumah, tapi kita tetap membatasi dengan interaksi dengan masyarakat yang lain. Itu aja. Selanjutnya lagi Pak, pesan Bapak untuk orang-orang di luar sana yang masih ada banyak yang menghiraukan ajakan pemerintah itu masih jalan-jalan keluar. Bagaimana Bapak pesan untuk masyarakat? Ya, pesan saya kepada masyarakat seluruhnya, mari kita jaga, mari kita amankan, dan mari kita stop penularan virus corona ini. Kita putus mata rantai biar virus corona yang ada di negara kita ini cepat berlalu. Dengan catatan kita harus disiplin mengikuti anjuran pemerintah. Kalau kita nggak boleh keluar rumah, ya tidak usah keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian kita menghindari kerumunan orang-orang, termasuk mungkin kumpul-kumpul, kemudian pengajian-pengajian untuk sementara kita tunda dulu. Karena apa? Kalau tertular satu kemudian nular yang lain, sama aja bohong. Berarti kita sama dengan kita melanggar apa yang disarankan oleh pemerintah. Ya, karena itu mari kita laksanakan himbauan pemerintah tersebut agar penyebaran virus corona ini bisa teratasi, dan mari kita jaga bersama-sama agar mata rantai penyebaran virus corona ini bisa teratasi. Itu mudah-mudahan kalau semuanya bisa berjalan, masyarakat sadar, insya Allah pasti ada jalan yang terbaik dan virus yang sangat menakutkan ini bisa teratasi. Itu aja pesan saya kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak ke depannya setelah wabah ini bisa teratasi. Harapan Bapak? Ya, harapan saya setelah wabah ini bisa teratasi, mudah-mudahan ekonomi kita juga tetap berjalan baik, kemudian sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat yang lain juga tetap terjaga. Yang selama ini kita mungkin ada jaga jarak, tapi dengan nanti berakhirnya mungkin bisa kembali. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan, hidup bersih harus tetap berjalan dengan lancar, dan sampai hanya karena ada virus corona kemudian tidak ada, kita melupakan kebersihan tersebut. Jadi kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri juga tetap harus kita jaga, dan terutama kita tetap menjaga lingkungan kita semua. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk wawancara ini. Semoga kedepannya warga-warga yang masih tidak mau mendengarkan pemerintah bisa ikut mendengarkan pemerintah untuk stay di rumah saja. Amin. Dan juga kita wabah di Indonesia ini segera berakhir ke depan. Amin. Seperti harapan semua. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.